Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pencegahan dan kesopanan. Ketika mereka berjalan keluar dari paviliun rumah, ada jalan besar yang dipenuhi tanaman hijau. Di kedua sisi jalan besar itu terdapat tempat tinggal bagi siswa baru lainnya. Tentu saja, dibandingkan dengan paviliun kecil milik kelompok Xiaoyan, paviliun mereka jauh lebih sederhana dan lebih kasar. Dari kelihatannya, perlakuan seperti itu bukanlah sesuatu yang akan diterima semua orang. Tidak ada sedikit pun bayangan seorang siswa baru di jalan saat ini. Sepertinya mereka semua berkumpul di pintu keluar. 4 orang kelompok Xiaoyan tidak berani lamban. Jari-jari kaki mereka dengan lembut menekan tanah dan tubuh mereka berubah menjadi gumpalan asap tipis saat mereka dengan cepat bergegas ke ujung jalan besar. Sekitar 4 hingga 5 menit kemudian, kelompok beranggotakan 4 orang yang bergerak cepat itu melambat. Mereka mengangkat kepala dan memandangi ujung jalan. Mereka memang melihat sekelompok besar orang berdesakan di sana. Pelecehan yang berisik berulang kali terdengar. Xiaoyan melambaikan tangannya dan memimpin 3 orang lainnya saat mereka berjalan mendekati sekelompok orang. Ketika siswa baru yang berkumpul di sekitar tempat ini melihat kelompok 4 orang Xiaoyan, wajah mereka tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Mereka baru saja bersorak ketika mereka diganggu oleh gerakan tangan Xiaoyan. Segera, mereka buru-buru menutup mulut. Kelompok 4 orang Xiaoyan menangkupkan tangan mereka ke arah siswa baru dan menyapa mereka. Tatapan mereka melewati celah kerumunan dan menatap pintu keluar. Saat ini, pintu keluar jalan utama diblokir oleh 7 atau 8 siswa yang lebih tua yang mengenakan lencana berbentuk menara di dada mereka. Ada sekelompok besar siswa lain yang menonton kesenangan dari belakang mereka. Jelas, mereka sangat senang melihat mahasiswa baru ditekan. Ini karena mereka semua pernah mengalami rintangan ini di masa lalu. Di sisi berlawanan dari 8 siswa yang lebih tua adalah Atai, yang baru saja pergi untuk meminta bantuan Xiaoyan sebelumnya. Saat ini, dia sedang memimpin mahasiswa baru. Ekspresinya hijau saat dia menghadapi siswa yang lebih tua. Tidak perlu lagi omong kosong. Bocah kecil, biaya upeti siswa baru, adalah kebiasaan akademi dalam selama bertahun-tahun. Kami sama sekali tidak kasar padamu. Karena itu, serahkan saja dengan patuh. Kehilangan kekayaan akan membantu Anda menghindari bencana. Jangan bilang kalau kamu tidak tahu fakta ini. Seorang pemuda, yang berumur sekitar 25 tahun, tersenyum saat dia memandangi Atai berwajah hijau dan yang lainnya di seberangnya. Dia melanjutkan dengan, setiap orang menyerahkan energi api selama 2 hari dan saya jamin bahwa Anda semua akan aman dan terlindungi di dalam akademi dalam. Transaksi ini sebenarnya cukup murah. HMPH. Jangan disangka kita, mahasiswa baru, tidak tahu aturannya. Memang benar bahwa mahasiswa baru harus membayar tribute fee kepada mahasiswa yang lebih tua. Namun, akademi dalam juga memiliki aturan informal yang paling banyak diberikan oleh siswa baru kepada 2 faksi. Setelah membayar 2 faksi ini, faksi lain harus mengejar kedua faksi itu dan berbicara dengan mereka jika mereka masih ingin mengumpulkan energi api dari kami. Itu tidak lagi menjadi masalah kami. Atai dengan dingin mendengus dan dengan marah menjawab, namun, hari ini, dari pagi ini sampai sekarang, tidak kurang dari 5 faksi telah datang. Energi api, apa yang harus kami berikan kepada Anda semua? Hehe, itu dalam keadaan normal tapi bukankah kalian semua dari kelompok siswa baru ini sangat kuat? Selama bertahun-tahun, saya belum pernah mendengar siswa baru mengalahkan kelompok siswa yang lebih tua dan mencuri energi api mereka di
kompetisi berburu energi api. Karena kalian semua sangat spesial dan mandiri, aturan yang berlaku untuk kalian semua secara alami harus spesial. Pemuda itu membuka mulutnya dan berbicara sambil tersenyum. Apalagi saat ini kalian tidak semiskin mahasiswa baru biasa. Energi api di tubuh Anda mungkin jauh lebih kaya daripada kebanyakan siswa yang lebih tua. Anda berbicara omong kosong. Kami telah mengatakan bahwa kami tidak akan memberikan energi api 1 hari lagi. Tidak peduli apakah kita masih memiliki energi api di tangan kita atau tidak, kalian semua bisa melupakannya. Wajah Atai menjadi hijau saat dia memarahi mereka dengan marah. Di belakangnya, wajah banyak siswa juga terlihat marah. Eksploitasi yang berulang ini benar-benar membuat mereka marah. Baiklah. Sangat bagus. Anda memang sekelompok orang dengan tulang keras. Mendengar ini, siswa yang lebih tua itu tidak bisa menahan tawa dingin. Dia berbicara dengan cara yang menyeramkan, teman-teman kecil, jangan lupa bahwa ini bukan akademi luar. Selain arena pertarungan di akademi dalam, mungkin benar bahwa seseorang tidak dapat mengambil nyawa orang di bagian lain akademi dalam. Namun, ketika orang berdebat, seseorang biasanya akan menderita sakit fisik, bukan? Jika Anda benar-benar tidak membayar hari ini, saya tidak akan berani menjamin bahwa Anda tidak akan menerima perlakuan tidak adil ketika Anda semua meninggalkan tempat ini. Orang muda tidak boleh terpengaruh oleh emosinya dan bertindak secara impulsif. Kamu melihat senyum gelap pemuda itu, cahaya yang berapi-api sekali lagi muncul di dalam hati mereka. Mata mereka menyemburkan api. Tidak perlu ada jaminan. Para siswa baru tidak lagi perlu membayar Anda bahkan untuk energi api senilai setengah hari. Senior ini, tolong kembalilah ke tempat asalmu. Tawa yang samar dan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam kelompok siswa baru. Siapa berani? Ekspresi pemuda itu dengan cepat menjadi gelap dan serius. Tatapannya dengan dingin menyapu siswa baru dan tinjunya sedikit berputar. Dengan suara dingin, dia berkata, pasukan mahasiswa baru ini memang seperti yang dikatakan yang lain. Arogansi mereka tidak terbatas. Sepertinya sebagai seorang senior, itu adalah tugas saya untuk mengajari Anda semua tentang apa sebenarnya akademi dalam. Juga. Dalam hal ini, saya akan merasakan ajaran senior. Tawa dingin terdengar sekali lagi. Seketika, kelompok mahasiswa baru itu berpisah dan membentuk jalan setapak. 4 sosok manusia perlahan keluar. Ini senior Xiaoyan. Melihat kemunculan keempat orang itu, sorak-sorai langsung terdengar dari para siswa baru di sekitarnya. Setelah kesuksesan, kompetisi berburu energi api, reputasi Xiaoyan di dalam hati para siswa baru sudah cukup tinggi. Xiaoyan? Dia adalah Xiaoyan yang mengalahkan Luo Hou. Mendengar sorak-sorai dari sekitarnya, beberapa siswa yang lebih tua, yang menyaksikan kesenangan dari jalan utama, mau tidak mau mengeluarkan napas terkejut. Tatapan mereka membawa beberapa keanehan saat mereka menatap pemuda berjubah hitam itu. Kamu adalah Xiaoyan. Melihat emosi para siswa baru tiba-tiba melonjak, ekspresi para siswa yang lebih tua yang memblokir pintu masuk juga sedikit berubah. Jelas, mereka cukup takut dengan reputasi Xiaoyan. Lagi pula, Luo Hou bisa dianggap di antara 100 orang teratas di seluruh akademi dalam. Setidaknya, Luo Hou pernah masuk ke peringkat kuat. Meskipun ada keberuntungan yang terlibat di dalamnya dan dia hanya bertahan dalam peringkat selama 3 hari, bahkan bisa mendapatkan peringkat secara alami mewakili kekuatannya yang luar biasa. Namun, bahkan orang yang kuat ini dikalahkan oleh tangan Xiaoyan. Oleh karena itu, beberapa siswa yang lebih tua di akademi dalam takut pada Xiaoyan. Xiaoyan melirik pemuda itu, yang ekspresinya berubah berulang kali.
Dia menyilangkan tangan di depan dadanya sambil tersenyum, "Saya Xiao Yan. Bolehkah saya tahu nasihat apa yang senior miliki? Apakah Anda berniat menjadi burung yang menonjol? Meskipun kamu mengalahkan Luo Hou, kamu harus tahu bahwa ada banyak orang di akademi dalam ini yang jauh lebih kuat daripada Luo Hou." Pemuda itu tidak mau membuang wajahnya dan mundur di depan umum. Pada saat itu, dia hanya bisa menegangkan lehernya dan mendengus dengan dingin. "Kami mahasiswa baru tidak ada niat untuk tampil sombong. Dalam kompetisi berburu, itu hanya karena tindakan beberapa siswa yang lebih tua terlalu ekstrim. Kami memahami di dalam hati bahwa menjadi pendatang baru, kami harus menahan kekuatan kami. Ini adalah metode terbaik bagi orang baru untuk berasimilasi. Oleh karena itu, kami tidak terkecuali. Kami bersedia membayar upeti yang harus kami berikan sesuai dengan aturan adat. Namun, sehubungan dengan aturan keras lainnya itu, saya, Xiao Yan, akan dengan jelas mengatakan ini di sini. Kami pasti tidak akan menerima mereka. Jika Anda ingin menggunakan kekerasan, 46 siswa baru yang hadir hanya dapat bekerja keras untuk melawan Anda." Tatapan Xiao yang sedikit dingin saat dia melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara yang dalam. "Bang!" Saat kata-kata Xiao yang memenuhi udara, ekspresi puluhan siswa baru di belakangnya segera menjadi bersemangat. Kaki mereka dengan keras menginjak tanah dan Douki melonjak. Dalam sekejap, lusinan kekuatan Douki yang berbeda berkumpul bersama. Tekanan yang terbentuk menyebabkan siswa yang lebih tua buru-buru mundur beberapa langkah. "Kamu, Xiao Yan, jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong hanya karena Anda memiliki lebih banyak orang. Kami adalah orang-orang dari Qingshan. Menyinggung kami di akademi dalam." Wajah pemuda itu mau tidak mau menjadi jelek setelah dikejutkan dan dipaksa mundur oleh kekuatan sekelompok murid baru. Segera, dia mengeluarkan peringatan yang keras. Namun, peringatannya belum sepenuhnya disampaikan ketika dia mendengar suara angin kencang yang tiba-tiba menerjang ke arahnya. Bayangan hitam segera menyapu matanya dan bahunya tiba-tiba tenggelam. Dia terkejut saat menyadari bahwa penguasa hitam besar sudah ditempatkan di lehernya. "Saya akan mengatakan ini sekali lagi. Kami, mahasiswa baru, bersedia membayar mereka yang seharusnya kami bayar. Mulai sekarang, kami tidak akan membayar bahkan energi api senilai setengah hari kepada mereka yang tidak perlu kami bayar. Saya tidak peduli Anda berasal dari faksi mana. Jika Anda terus berbicara omong kosong seperti itu di sini, jangan salahkan saya, Xiao Yan, karena mengabaikan sopan santun saya." Xiao Yan memegang penguasa dengan tangan kirinya. Pupil hitamnya yang gelap menatap tajam ke pemuda itu, yang merasakan tekanan dari penguasa yang berat itu, hingga dia tenggelam. Suaranya dingin. Saat dia melihat dinginnya mata Xiao Yan, tenggorokan murid yang lebih tua itu berguling sedikit. Setetes keringat dingin menetes dari dahi siswa yang lebih tua. Dia bisa merasakan bahwa ada niat membunuh yang nyata, kental, dan dingin yang terkandung dalam suara pemuda yang jauh lebih muda darinya. "Ci!" Penguasa berat itu bergerak sedikit, membawa suara angin yang deras saat ditempatkan kembali di punggung Xiao Yan. Xiao Yan perlahan melangkah mundur dan akhirnya mundur sehingga dia berdiri di depan Sun Er dan dua lainnya. "Tunggu saja!" Wajah siswa yang lebih tua berganti-ganti antara warna hijau dan putih setelah melihat Xiao Yan melangkah mundur. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya melambaikan lengan bajunya karena marah karena malu. Dia membalikkan tubuhnya dan meninggalkan kata-kata keji sebelum memimpin rakyatnya dan melarikan diri dari tempat ini. Melihat bahwa Xiao Yan benar-benar menakut-nakuti sekelompok siswa yang lebih tua itu, semua siswa baru tidak bisa membantu tetapi sekali lagi bersorak. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiao Yan sangat panas. Jelas,
Xiao Yan melangkah maju untuk berbicara untuk mereka kali ini benar-benar menyebabkan semua siswa baru ini menyetujui posisinya. Semua senior. Kami, angkatan mahasiswa baru ini, tidak memiliki kemampuan khusus dan tidak menginginkan adanya keistimewaan. Adapun kompetisi berburu energi api, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa itu hanya karena tindakan siswa yang lebih tua terlalu ekstrim. Sekarang kita telah memasuki akademi dalam, sebagai pendatang baru, kita tidak berniat mengambil kesempatan ini. Menjadi sombong. Semua orang di sini adalah senior kami. Kami, mahasiswa baru, tidak akan membayar mereka yang tidak perlu kami bayar. Karenanya, setiap orang tidak perlu memandang kami, kelompok siswa baru ini, secara berbeda. Xiao Yan akan berterima kasih pada kalian semua di sini. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk menatap murid-murid yang lebih tua itu, yang sedang menonton di persimpangan. Dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang jelas dan sopan. Xiao Yan baru saja memantapkan kekuatannya tetapi sekarang berbicara dengan cara yang begitu sopan. Tindakan Xiao Yan ini menyebabkan beberapa siswa yang lebih tua itu saling memandang. Sesaat kemudian, beberapa dari mereka dengan pikiran yang lebih sensitif tidak bisa menahan untuk tidak menganggukkan kepala. Xiao Yan ini cukup berkarakter. Dia tahu batasannya ketika dia melakukan sesuatu. Di belakang Xiao Yan, Sun Er dan dua lainnya juga sedikit mengangguk. Tidak peduli seberapa kuat mereka, pasti mustahil bagi mereka untuk membuat musuh dari semua murid yang lebih tua di akademi dalam. Jika Xiao Yan tampak sedikit bangga setelah membangun kekuatannya, masalah ini mungkin diteruskan ke telinga sejumlah orang kuat di akademi dalam. Pada saat ini, sulit untuk menghindari orang datang dan mempersulit mereka. Kali ini, hanya beberapa siswa yang lebih lemah yang datang. Lain kali mungkin orang yang benar-benar kuat. Mereka mampu mengalahkan Luo Hou, tetapi kekuatan Luo Hou hanya rata-rata di dalam akademi dalam. Karenanya, mereka saat ini tidak dapat melakukan hal-hal dengan cara yang begitu terkenal. Hal yang paling penting adalah segera mendapatkan pijakan di akademi dalam dan melakukan yang terbaik untuk berlatih untuk meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Ini adalah solusi jangka panjang. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.